Ya, emas sempat tersungkur kembali, tapi tertahan lagi di area 2014, kemudian dia rebound ke 2024, dan pagi ini dia masih bertahan di teritori yang sama. Lagi-lagi pengulangannya adalah teritori resisten 2028, 2032, lalu kemudian support 2015, 2020. Apa yang akan terjadi berikutnya? Ini ulasannya, dan sekedar mengingatkan. Kemarin, kalau Anda lihat, kemarin kita sempat memberikan gambaran bahwa penurunan kemungkinan akan relatif tertahan di zona katakanlah di teritori ini. Dan ternyata betul, pertahanan 2014 tidak dijebol, dan pagi ini dia terjadi rebound persis di agenda nomor 5 alias skema nomor 5. Jadi kalau misalkan dilihat dari pergerakannya, sebetulnya tidak ada yang mengagetkan karena semua sesuai dengan apa yang diharapkan. Cuman masalahnya adalah apakah kenaikan ini akan relatif lebih lama atau hanya sementara. Ini akan kita bandingkan. Nah, sementara itu posisinya adalah kita juga jangan lupakan dengan kondisi US dollar yang ternyata naik signifikan sesuai dengan yang juga diperkirakan, terutama pasca data ISM Service PMI tadi malam. Jadi kalau Anda perlihatkan di sini, kondisinya adalah sesuai dan dia tertahan di level resisten yang persis kita gambarkan kemarin, yaitu zona 104.40-an. Nah, tentunya ini yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya. Apakah dia akan terus naik atau tidak? Semua bergantung kepada area resistennya. Kalau kita perhatikan di sini, lagi-lagi yang kita khawatirkan adalah terkait dengan inverted head and shoulder yang zonanya relatif lebih tinggi, dan itu adalah kurang lebih yang akan kita lihat berikutnya. Jadi kalau kita asumsikan ini sebagai bagian katakanlah neckline, maka inilah bagian right shoulder dan juga left shoulder. Jadi kalau kita lihat secara seksama, maka pola pergerakannya akan relatif bertindak seperti demikian. Nah, kondisi ini tentunya kalau misalkan kita lihat sekarang sudah berada di atas neckline-nya. Tapi kalau Anda anggap saja saya tidak ambil bagian ini sebagai zona yang terakhir untuk swing-nya. Jadi berarti kita masih akan melihat swing low untuk sebelum dia naik kembali. Jadi artinya, kalaupun misalkan kita asumsikan ini naik, maka kemungkinan dia akan penurunan seperti ini sebagai swing low terakhir, dan kemungkinan potensi sebagai right shoulder, baru dia akan mulai kenaikan seperti itu. Artinya, neckline-nya belum selesai, belum ditembus, dan masih ada harapan untuk terjadinya retrace ataupun mungkin retest support terlebih dulu. Nah, kondisi ini tentunya akan sangat ditentukan oleh statement ataupun pernyataan para pejabat Fed. Hanya saja kali ini, saya agak sedikit ragu bahwa hal ini akan sangat berdampak, mengingat Mester ataupun Neil Kashkari kemungkinan hanya akan mengatakan apa yang pernah diucapkan sebelumnya, termasuk Neil Kashkari, yang mana tadi malam sebetulnya sudah sempat memberikan statement. Jadi selama tidak ada perubahan statement apapun, saya rasa cukup wajar kalau kita akan lihat aksi jual untuk US dollar terlebih dulu, kemudian itu adalah koreksi, dan emas saya rasa punya kesempatan yang cukup baik untuk membalikkan keadaan, at least mendekati Imlek. Jadi ini adalah pro kontra antara efek dari Imlek atau efek dari US dollar yang masih tetap menguat. But I agree, sebetulnya untuk minggu ini kategorinya masih tetap pro dolar. Nah, tapi kalaupun misalkan ada perkembangan lebih lanjut, maka yang harus Anda perhatikan adalah areal penurunan sepertinya bisa terjadi kalau misalkan katakanlah dia kembali turun ke level 104.00. Sejauh ini US dollar berada di 104.30-an. Jadi saya anggap ini adalah momentum yang tepat untuk dia koreksi terlebih dulu sebelum nantinya dia kembali ke dalam jalur kenaikan. Jadi walaupun saya prefer ini mungkin ada koreksi, tapi mungkin nanti malam masih tetap ada jalur kenaikan. Itu pun dengan catatan tidak ada kejutan dari China, atau at least mungkin efeknya belum akan terasa untuk hari ini. Tapi sebagai harapan, kondisinya bisa saja penutupan akan terjadi tail yang cukup panjang di zona emas, dan itu berarti US dollar ataupun US Treasury yield ada harapan untuk koreksi yang cukup tajam. Nah, termasuk yang kemarin kita gambarkan, posisinya adalah persis dengan areal resistennya. Jadi walaupun dia sudah tembus area 0%, tapi kita dapatkan kenaikan dari US Treasury yield-nya tertahan persis di zona yang kita inginkan. Jadi harapan saya sebetulnya inilah correction, mungkin tidak terlalu banyak, tapi kalaupun misalkan naik lagi, nah anggapan saya berarti nanti dia akan naik, berarti emasnya akan turun, kemudian nanti di sini ada rejection dan akhirnya dia terkoreksi lebih dalam. Itu pun dengan catatan pula bahwa tidak ada data ekonomi yang signifikan untuk beberapa hari ke depan, sehingga saya asumsikan kenaikan ataupun penguatan US dollar harusnya mungkin mentok dengan strategi ataupun berita-berita ekonomi yang ada berikutnya. Nah, otomatis kalau kita lihat dari kondisi emas untuk saat ini, memang dia kemarin tertahan di zona ini, dan ingat bahwasanya trendline yang kita bentuk di sini sudah ditembus waktu di sini.
areal kurang lebih 2 atau 3 hari yang lalu. Nah, itu berarti sebelum non-farm payroll tentunya. Nah, kemudian saat non-farm payroll, dia turun, tapi kemudian dia rebound, dan saat ISM, dia turun, kemudian dia tertahan di zona 2014. Nah, harapan saya untuk kali ini adalah ekspektasi pergerakan akan tertahan di kisaran 2040 ataupun 2014 lagi. Artinya, jangan kaget kalau misalkan mungkin dalam beberapa waktu ke depan, entah hari ini sampai hari Kamis, maka kemungkinan potensinya kita harapkan sideways di zona tersebut. Artinya, Anda bisa prefer untuk lakukan buy di teritori 2014 dekati low tadi malam, atau mungkin saja kalau sudah ada agenda ataupun areal 2037 ataupun 2040 persis dengan high kemarin, kita bisa lakukan sell. Tapi dengan catatan, harap gunakan stop loss yang ada dan sebaiknya di atas areal resisten tersebut, atau stop loss untuk buy di bawah areal support tersebut. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Mungkin nggak dia turun lebih dalam? Sangat mungkin. Kalaupun terjadi penurunan, maka ekspektasi saya 2001 adalah areal yang cukup dibenarkan untuk strategi buy kembali, karena asumsi saya di sini mungkin moderate demand akan muncul. Nah, kalau catatannya kita anggap mendekati indeks betul-betul emas terdorong naik, maka harapan saya mungkin terjadinya setelah dia retest 2014 atau mungkin sedikit muncul di zona 2001, 2005. Artinya tidak genap 205, mungkin saja 208 ataupun 206. Artinya di sini kemungkinan akan terjadi rebound. Walaupun dengan demikian, kita masih tetap kategorinya masih melihat data ekonomi Amerika. Harapan saya mungkin minggu depan baru akan terjawab apakah kita akan dapatkan level di bawah 2000 apa tidak. Tapi untuk sementara ini, kelihatannya agak cukup berat untuk mendapatkan level di bawah level 2000 untuk mendekati Imlek. Nah, H1 menunjukkan kondisinya kalau kita asumsikan inilah areal yang pertama kali dia penurunan, Anda bisa menghitung mulai dari sini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, ini 4, dan ini 5. Berarti yang terjadi saat ini adalah A, kemudian nanti akan ada koreksi yang mungkin adalah wave B, sehingga kemungkinan 2014 belum tentu ditembus. Lalu kemudian kita akan dapatkan wave C yang kemungkinan akan mendekati 2041. Tapi kalau dengan cara lain, Anda bisa saja menghitungnya inilah wave 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Maka anggapan saya wave kelima belum selesai dan kemungkinan sangat potensial untuk terjadi penurunan di area 2008, 2010. Artinya sedikit tembus, sedikit di bawah 2014 atau low tadi malam. Setelah itu barulah berbondong-bondong mungkin secara menengah demand akan muncul dan mendorong harga mulai kenaikan. Itu pun diasumsikan karena kita menggunakan H1, saya rasa cukup mendasar. Untuk kemungkinan harapannya adalah Imlek akan sangat berpengaruh dan ada kejutan dari Presiden Xi Jinping yang mungkin mulai meluncurkan pakai stimulusnya sehingga emas pun akan sedikit terpengaruh. Nah, otomatis kenaikan diharapkan tertahan 2031 ataupun 2036 untuk saat ini. Anda boleh switch strategi setelah dia mendekati level 2010 atau di bawahnya, ya mungkin kisarannya paling maksimal 2001 ya. Sementara kalau misalkan dia tembus di atas 2041, saya lebih prefer untuk switch strategi buy setelah di atas level 50% real body. Dan itu kemungkinan 2046, teman-teman. Jadi kalaupun Anda mau follow buy saat dia naik, maka pastikan dia betul-betul tembus di atas 2046. Nah, sementara itu untuk pound sterling, congratulations, akhirnya kita mendapatkan teritori di bawah areal 1.2600 dan lagi-lagi arealnya sangat dekat dengan target yang kita inginkan 1.2505. Kemarin tertahan di 1.2517. Oke, kita lihat di grafik daily-nya, descending triangle memberikan harapan bahwa penurunan belum selesai. Oke, kita ukur dulu teman-teman. Posisinya adalah kalau kita angkat dari sini, maka kemungkinan ukuran targetnya kurang lebih setinggi bagian itu. Dan kita akan dapatkan penurunan yang paling layak sebetulnya masih belum selesai dan diperkirakan itu akan mencapai teritori 1.2404. Nah, cuman catatannya, descending triangle ataupun bentuk-bentuk triangle lainnya biasanya tidak genap mencapai target maksimal. Tapi at least kita punya ukuran yang paling mendasar. 1.2404 dengan target 50%-nya kemungkinan 1.2500 yang sudah mendekat dan sudah cukup baik. Kalaupun terjadi kenaikan, saya anggap itu hanya sekedar pullback sesaat, kemudian dia masih lanjutkan penurunan, dan kalau sudah selesai barulah teritori buy. Mungkin Anda bisa gunakan di teritori 1.2450-an atau mendekati 1.2400. Nah, tapi untuk hari ini, saya rasa saya masih tetap mengincar zona sell. Jadi, kalaupun terjadi rebound, itulah kesempatan Anda untuk melakukan sell kembali. 1.2600 ataupun 1.2610 itu masih tetap reasonable
dan saya asumsikan dia masih akan retest 1.2517 atau bahkan 1.2500 atau bahkan bergerak lebih rendah. Jadi hati-hati, switch strategi kalaupun hanya terjadi kenaikan di atas 1.2670. Selama dia tidak tembus 1.2670, berarti dia cenderung tetap lakukan sell. Nah, untuk crude oil, posisinya mungkin agak berkebalikan. Jika kemarin kita berharap crude oil turun, sekarang ternyata posisinya dia ditutup dengan hammer. Dan cenderung kepada doji ya. Dojinya bertepatan dengan zona support dan saya rasa saatnya kita lakukan buy dan persis dengan apa yang kita uraikan kemarin. Penurunannya relatif tertahan di zona 70, 71, 72, itulah zona-zona critical dan saya rasa ini adalah momentum yang pas untuk short term rebound. Walaupun saya tidak terlalu yakin bahwa kali ini akan mendorong di atas 75, tapi at least level 73 ataupun 74 sangat reasonable untuk terjadi. So, strateginya, kalaupun saya mau memanfaatkan adalah saya gunakan asumsi saya buy di teritori 71 ataupun 7200. Kalaupun misalkan dilakukan itu, maka prefer untuk stop loss yang pendek di bawah 7100, anggap saja 71.50. Tapi yes, untuk Anda yang strategi medium term, kalaupun terjadi penurunan di area 70 atau bahkan di area 67, maka itulah kesempatan yang bagus untuk lakukan buy. Tapi untuk short term, Anda boleh buy di 72 atau 71 dengan stop loss di level 70. Target optimal kemungkinan perkirakan 7350 ataupun 7400.